Tidak dipungkiri bahwa produktivitas padi di Pulau Madura seperti di Kabupaten Sumeneb tergolong masih rendah dibanding dengan Pulau Jawa. Untuk itu peran Badan Litbang Pertanian BPTP Jawa Timur sejak tahun 2016 bersama Dinas Pertanian setempat melakukan gelar lapang inovasi pertanian dan kaji terap berbasis padi yang dipusatkan di 3 kecamatan, yakni Gulu-Gulu, Gapura, Kecamatan Lenteng. Dari hasil produksi yang selama ini dirasakan mengalami peningkatan, namun berbagai permasalahan masih saja terus dilakukan pendampingan agar program yang berpihak pada petani bisa berkelanjutan. Guna menggali perkembangan hasil dan permasalahan petani dalam penerapan inovasi pertanian, BPTP Jawa Timur menggelar temu wicara yang dihadiri Gapoktan, Poktan, unsur pemerintah Dinas Pertanian setempat, akademisi, serta peneliti dari Balitbang Pertanian BPTP Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, para penyuluh, Kapoktan, Bapak sekalian, Kementerian Pertanian sekarang ini lebih gencar lagi untuk mensejahterakan petani. Bapak Ibu yang saya banggakan, BPTP Jawa Timur ini sudahlah, kalau sama Sumeneb itu sudahlah, kita selalu hadir. Sudah 2015, 16, 17, 18, 19, dan nanti dilanjutkan di 2020, 2021, dan seterusnya. Melalui kegiatan yang hampir sama dengan GLIP atau kaji terap, tetapi lebih besar lagi. Dan di tingkat BPP nanti, itu teman-teman penyuluh melalui Poktan, kelompok tani dan petani itu diwajibkan untuk mengembangkan 500 hektar yang dibiayai oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini harus disiapkan sumber daya manusia yang ada di BPP, sumber daya manusia di tingkat petani, Poktan, sehingga kita bersama-sama untuk mengembangkan pertanian di tingkat kecamatan. Sehingga yang disebut Kostratani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian di tingkat kecamatan ini, penyuluh dan mantri tani ini dijadikan sebagai Kopassus. Jadi kalau Kopassus itu komando khusus, kalau di dalam militer itu harus siap kapan saja, di mana saja, gemblengannya pun harus disiapkan. Kemudian juga dikasih yang disebut dengan HP. Nanti penyuluh-penyuluh ini ada anggaran khusus 2020, itu masing-masing penyuluh itu ada pembagian HP yang RAM-nya itu minimal 4 GB, sehingga ini bisa mempercepat proses di dalam mengupdate data. Penyuluh tidak boleh mengeluh. Penyuluh itu harus hadir di tengah-tengah petani dikala petani membutuhkan. Artinya apa? Informasi penyuluhan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sama misinya Bapak, bahwa ingin meningkatkan pendapatan petani melalui teknologi. Ya, kami BPTP akan selalu hadir di tengah masyarakat. Ini kebetulan ada Ibu Tini yang ahli terhadap komunikasi. Dengan iklim di Sumeneb ini sangat cocok. Kering, panas dari atas, juga panas dari bawah. pH tanahnya itu 7,5 ke atas. Bahan organiknya relatif sedikit. Itu benar-benar 42 itu tahan banting. Kemudian ini harus diikuti dengan penambahan bahan organik, kemudian sisa-sisa jerami harus dimasukkan,
Kemudian saya lihat itu kreasi anak bangsa kita, warga Sumeneb ini sudah baik dengan menggunakan pupuk hayati yang selama ini kita selalu pakai pupuk pabrikan, tanah menjadi pejal mampat, organismenya itu sudah pada mati, dikasih pupuk hayati berkembang lagi sehingga tanah menjadi gembur, tanah subur, ditanami pasti itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir itu ada varietas kaya akan nutrisi zinc. Zinc itu untuk stunting. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu perlu makanan yang bergizi, dan berasnya itu Impari 46. Dan ini akan dicoba untuk seluruh Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi stunting atau gagal terhadap pertumbuhan janin atau bayi kita. Inilah hasil badan litbang luar biasa. Saya minta teman-teman penyuluh itu browsing kita dengan Mbak Google apa yang dihasilkan, kemudian sebarkan ke petani. Kalau informasinya tidak, misalkan masih ada kesulitan, langsung telepon BPTP. Pasti BPTP akan hadir ke sini. Siapapun yang meminta, insya Allah kita hadir dan kita jemput pula apa permasalahan pertanian yang ada di Sumeneb ini. Kita bangkit bersama, kita merajut bersama kebersamaan kita, bagaimana pertanian di sekitar Sumeneb ini bisa berkembang dan akan menjadikan sebagai cikal bakal untuk menjadikan kesejahteraan petani kita. Saya kira itu, saya minta temu bicara ini dalam melakukan inovasi badan litbang pertanian ini diterima dengan baik dan terus kita tingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Sumeneb mengucapkan terima kasih dan dukungan sepenuhnya pelaksanaan gelar Lapang Inovasi Pertanian dan Kaji Terap BPTP Jawa Timur yang dilaksanakan sejak tahun 2016. Juga memberikan apresiasi kepada petugas penyuluh yang tak kenal lelah di setiap BPP di 3 kecamatan secara rutin melakukan pendampingan kegiatan ini yang langsung bersentuhan dengan para petani. Tak kalah pentingnya, semangat petani memberikan andil yang cukup besar akan keberhasilan program ini untuk dapatnya bergulir pada desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sumeneb. Atas keberadaanipun, kula nyuwun sepora menawi badhe kecangkulangan atur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Oktan dari Kecamatan Lentang. Setelah kami melaksanakan kaji terap, alhamdulillah hasil produksi pertanian di Kecamatan Lentang mencapai 11,97 ton per hektar. Itu pun kami laksanakan dengan ubinan-ubinan 2,5 kali dan 1 kali 8. Harapan kami untuk 2020 dan selanjutnya, Kecamatan Lenteng ini mengharapkan bantuan bimbingan dari balai sehingga tidak hanya Kecamatan Bragum dan Gapura, tapi Kecamatan Lenteng juga menerima manfaat dari bantuan tersebut. Seperti apa yang dikatakan Bapak Kepala Balai barusan, bahwa Kementerian Pertanian ini menginginkan swasembada pangan nasional, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Sementara di Kecamatan Lenteng ini khusus pertanian ini sangat produktif sekali. Karena apa?
di sana didukung dengan airnya yang sangat berlimpah. Cuma sayangnya sekarang untuk Pak Kepala Balai, kalau ada pertemuan semacam ini, Dinas PU Pengairan juga diundang, biar mereka tahu kebutuhan petani akan air waktu MK berapa. Seperti yang dikatakan Bapak Kepala Balai adalah air. Nah, untuk itu khusus pertemuan yang akan datang, harapan kami melibatkan dari Dinas PU Pengairan, biar sharing, Pak. Selanjutnya ini adalah angin segar bagi kami ketika Bapak Kepala Balai tadi mengatakan bahwa semua penyuluh akan dikasih HP. Ini sudah saya setuju sekali saya, Pak. Karena apa? Informasi yang dari pertanian biar cepat nyampe. Untuk penerapan inovasi teknologi selanjutnya di Kecamatan Lenteng, karena Kecamatan Lenteng ini tidak kalah sebenarnya, Pak. Produksi padinya tidak kalah dengan kecamatan yang lain. Selanjutnya dilanjutkan untuk penyampaian keberhasilan, perkembangan dan permasalahan petani yang akan disampaikan oleh perwakilan Poktan Gapura. Ya, yang kemarin alhamdulillah dapat inovasi kaji terap tahun 2018 dan alhamdulillah, tapi waktu itu MH2 yang kita dapat, dan sebelumnya kita kan pakai varietas Cihiran. Terus kaji terap yang 2018 yang kita dapat, kita kan sudah berubah menjadi Impari 42. Mudah-mudahan untuk Kecamatan Gapura ini nanti ada poktan yang, ya terutama poktan kami sendiri yang namanya Sabar Subur ingin menjadi penangkar. Itu harapannya. Cuman itu laporan dari Kecamatan Gapura. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan keberhasilan, pengembangan dan permasalahan petani dari Kecamatan Bulu. Jadi dengan pola tanam Jawa, jajar legowo, kemudian menggunakan varietas unggul, yang kami coba itu adalah ada situ Petenggang, ada situ Pegendit, termasuk juga Inbago 5, Inbago 9. Luas lahan yang kami tanam itu mencapai 40 hektar. Itu awal di Desa Beragung, termasuk ada tambahan juga dari kelompok sumber hasil di Desa Gulu-Gulu. Ini di tahun 2016. Nah, ternyata setelah panen itu ternyata tingkat keberhasilannya bisa dikatakan melimpah dari pola tanam tradisional. Yang awalnya mungkin tiap hektar itu mencapai 4, bahkan tidak sampai 4 ton. Alhamdulillah itu mencapai sekitar 6,5 sampai 7 ton itu per hektar. Nah, sehingga masyarakat sekitar itu tertarik, jadi termotivasi untuk mencoba pola Jarwo dengan varietas unggul itu tadi. Nah, sehingga di tahun 2017 yang tergabung dalam GLIP itu meningkat menjadi 10 kelompok. Yang awalnya 4 kelompok meningkat menjadi 10 kelompok. Dan luas area yang ditanam itu sampai mencapai 115 hektar. Ya, 115 hektar. Nah, varietas unggul yang ditanam pada 2017 itu adalah Inbari 33 dan Inbari 32. Dengan pola tanam yang tetap sama. Cuma ada sedikit peningkatan karena mungkin
para petani sebelum-sebelumnya itu dari cara pemupukan itu mungkin masih terlalu ada ketergantungan pada pupuk kimia pabrikan itu ya. Nah, di tahun 2017 kita coba pemupukan berimbang. Jadi tidak hanya mengandalkan pada pupuk kimia saja. Nah, untuk 2020 kami menginginkan ada kemandirian di dalam masalah benih. Terus mandiri organik termasuk pestisida hayati di masing-masing kelompok yang tergabung dalam GELID, bahkan kalau bisa meluas ke kelompok-kelompok lain. Nah, cuma hal ini bisa terrealisasi tentunya ketika ada pendampingan dari pihak BPTP, dari pihak dinas, termasuk dari pihak penyuluh dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami harapkan ya. Jadi dukungan, ya pendampingan, termasuk pengarahan pada kelompok-kelompok yang sudah tergabung dalam GELID. Bahkan bisa ada peningkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Gulu-gulu itu sangat berpotensi untuk penangkaran benih. Andai kata bisa, itu kami sangat berharap sekali, bahkan berterima kasih sekali andai kata ada pendampingan dari BPSB, Balai Penangkaran dan Sertifikasi Benih. Itu sangat kami harapkan untuk kemajuan Kecamatan Gulu-Gulu khususnya Sumenep berikutnya. Selanjutnya yang penyampaian atau feedback dari petugas dari Kecamatan Gapura kepada Bapak Sarif, dipersilakan. Perlu diketahui bahwa Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya di Kecamatan Gapura mendapatkan kegiatan kaji terap dari BPTP Jawa Timur tahun 2018, tepatnya di MH 2 bulan Maret, sekitar 5 hektar dengan teknologi yang pertama yaitu uji benas, pengembalian jerami, pengelolaan hama terpadu PHT, dan penggunaan gen hayati maupun mikroorganisme lokal. Pada bulan Juli kami melakukan panen. Kebetulan Bapak Kepala BPTP hadir untuk melakukan panen raya perdana kegiatan kaji terap tahun 2018. Alhamdulillah hasil pembinaan dari kegiatan tersebut sekitar 8,7 ton per hektar gabah panen. Dari kendala-kendala di awal, akhirnya dengan hasil panen yang memuaskan, perkembangan impari sudah mulai diketahui banyak kelompok tani. Selain pada pertemuan-pertemuan kelompok maupun kami bersama teman-teman penyuluh juga sering melakukan di media sosial, bahwasanya dengan kita menanam impari 42 terjadi peningkatan produktivitas hasil pertanian. Untuk meyakinkan petani bahwasanya penggunaan varietas unggul baru impari 42 dapat meningkatkan produktivitas, BPTP Jawa Timur juga memberikan bantuan benih yaitu impari 43, impari 33, impari 32 HDP awal dan bakteri, untuk meyakinkan apakah varietas impari 42 ini menjadi varietas lima warna baru di Kecamatan Gapura. Makanya kita tanam bersama para petani tetap dengan sistem tanam jajar legowo, jarwo. Setelah kami bersama teman-teman penyuluh melakukan hasil pembinaan, bahwasanya di MH1 musim hujan tahun 2019 itu terjadi kenaikan, yaitu sekitar 9 ton. Malah di daerah sawah negara atau tanda hujan, daerah sawah tinggi itu bisa sampai 4,5 sampai 5,5 ton per hektar GKP hasil pembinaan itu. Harapan kami nanti
bagaimana di Kecamatan Gapura menjadikan suatu desa, salah satu desa nantinya bisa menjadi desa yang mandiri benih. Kebetulan kami juga ada kelompok tani di salah satu desa yang siap tahun ini menjadi kelompok penangkar dari benih impari yang kita beli di BPTP. Yang pertama. Yang kedua, harapan kami bagaimana di Kecamatan Gapura itu semua desa sudah menerapkan atau mencoba varietas unggul baru impari 42, karena masih ada sekitar 10 desa dari 7 desa yang sudah paham tentang bagaimana produktivitas impari 42 tersebut. Selanjutnya mungkin penyampaian feedback dari petugas dari Kecamatan Bulu. BPTP sebagai sumber inovasi yang telah disampaikan teman-teman tadi ini bukan, mohon maaf Pak, jadi bahasa Jawanya tidak ngecap, tapi benar-benar dilaksanakan. Mulai dari tadi pembenahan tanah di dalam, yang kemarin Pak Sandy melihat Pak, banyak jerami yang dibakar tidak dikembalikan, Pak Sandy rawuh, keliru, ini akan merusak mikroorganisme dalam tanah kalau ini tetap dibakar. Alhamdulillah ini dengan berjalannya waktu semuanya dilaksanakan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, termasuk tadi nggak disebutkan kita untuk penangkap hama ini, rebusia ini banyak juga yang ditanam, tadi belum disebutkan teman-teman. Kalau yang lain tadi sudah, saya kira itu dilaksanakan oleh teman-teman petani. Kalau kita awali dari 2016 ini 3 kelompok, sekarang ini sudah menjadi 22 kelompok, bahkan tahun 2020 secara swadaya insya Allah di Gulu-Gulu akan berkembang menjadi 30 kelompok yang dilaksanakan oleh 10 desa. Berarti tinggal 2 desa yang belum mengikuti kegiatan GLIP. Ini alhamdulillah perkembangan daripada kegiatan GLIP yang tidak lain adalah dari jerih payahnya dari teman-teman BPTP. BPTP tetap harus hadir di tengah-tengah kita, setuju? Yang nomor 2, Dinas Pertanian ini sebagai pendukung. Dinas Pertanian ini merupakan banyak kebijakan-kebijakannya, banyak sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya teknologi GLEP yang dilanjutkan dengan kaji terap ini merupakan metode penyuluhan, kalau kami sebutkan seperti tetesan minyak ya, yang dulunya hanya di gulung-gulung. 3 kelompok melebar sampai Kecamatan Ganding, Kecamatan Lenteng, Kecamatan Gapura. Ini merupakan metode atau penyuluhan dengan tetesan tinta yang memang akhirnya menyebar. Mudah-mudahan ini akan menyebar ke seluruh di Kabupaten Sumeneb. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan dengan ikhlas dan semua yang kita lakukan ingin menuju pertanian yang sehat. Intinya Bapak sekalian, di dalam peningkatan produksi kuncinya ada 4. 1, bagaimana Bapak Ibu memilih bibit yang unggul sesuai dengan lokasi masing-masing. Di Sumeneb mungkin beda dengan di Jombang, beda dengan Banyuwangi. MK1, MH, MK1, MK2 mungkin varietasnya beda. Ya kebetulan ada Impari 42 yang Grand Super Ice tadi saya bilang itu tahan bantingan, tahan kering, kemudian tidak disukai burung, ya kan, karena malainya agak panjang-panjang. Kemudian ini penting, benih itu penyumbang 40% produksi. Kalau benihnya jelek, dikasih pupuk kayak apa tetap hasilnya jelek. Sehingga kita tidak boleh main-main dengan benih. Tadi banyak sekali kepingin jadi penangkar, saya senang. Nanti kita informasikan untuk BPT 2020, nanti kita ada kegiatan mandiri
benih, SL Mandiri Benih. Kami ada kegiatan itu, sekolah lapang mandiri benih, membina para penangkar atau petani yang jadi penangkar untuk menjadikan benih dari awal, kemudian disertifikasikan, kita menggunakan atau bekerjasama dengan BBSP. Nah, ini tentunya kita senang, sehingga pemerintah tidak susah-susah mencari benih yang diinginkan oleh petani. Yang kedua, sekarang ini benih yang diciptakan itu anakannya nggak banyak. Yang dulu 36, 35, sekarang anakannya hanya 20, 22, Pak. Sehingga apa? Untuk mempercepat atau untuk memperbanyak dalam 1 hektaran, maka perlu penambahan populasi. Jadi yang dulunya kita hanya 260 rumpun tiap hektarnya, sekarang dinaikkan menjadi 300 lebih, sehingga kita perlu penanaman yang rapat melalui Jajargowo supaya tanaman itu menjadi pinggir semua. Dengan tanam pinggir, maka oksigen CO2 bukan oksigen, CO2 sebagai pembentuk amilum itu lebih baik. Yang ketiga, tadi saya sepakat bahwa kita perlu pupuk yang berimbang. Yang berimbang di sini apa? Kita menggunakan pupuk organik, dikembalikan dan sebagainya. Kita ada Agen Hayati, saya lihat Agen Hayati banyak sekali bagus. Kemudian pupuk anorganik hanya sebagai stimulan. Terus yang keempat apa? Kita harus mengendalikan hama secara dini. Dari benihnya kita lihat, kemudian dari persemaiannya, saya perkembangannya. Jangan mengendalikan hama, teman-teman OPT. Ini setelah ada hama, wah, gobiak-gobius bahasa Jawanya, kemudian nanti nggak ketulangan, tidak kesampaian sehingga menjadi booming hama. Yuk kita sama-sama untuk mengembangkan pertanian bahu-membahu antara petugas kecamatan, desa, BPL, Mantri Tani, Kapoktan, dan petani, dan teman-teman Universitas Wiraraja, BPTB, Dinas Pertanian, semua kita bergerak untuk pertanian lebih maju lagi. Ada 3M. 1 adalah maju, yang kedua mandiri, yang ketiga adalah modern. Melalui teknologi kita bisa tingkatkan produktivitas, pasti kesejahteraan petani akan hadir pada saatnya, dan tentunya ini momen yang sangat baik untuk kita semua. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu wicara penerapan inovasi Balitbang Pertanian dalam mendukung UPSUS Swasembada Pangan di Balai Desa Bragung, Kecamatan Gulug-Gulug, Kabupaten Sumeneb, diakhiri dengan penyerahan secara simbolis benih padi unggul kepada Gapoktan di wilayah Kecamatan Gulug-Gulug, Lenteng, dan Gapura. Harapannya, inovasi pertanian dan kaji terap BPTP Jawa Timur bisa bergulir ke wilayah lain di Kabupaten Sumeneb yang bermuara pada kesejahteraan petani.